Oke, untuk mencoba aplikasi monitoring baterai ini ya, monitoring baterai pada aplikasi kendaraan listrik, artinya contohnya kita memiliki beberapa sel atau beberapa pack baterai, entah itu baterai baterai liquid acid ya, atau mungkin lithium ion atau polimer atau jenis baterai yang lainnya. Intinya baterai memiliki tegangan. Nah, ini kita inginkan nanti kita bisa monitoring terlebih dahulu, kita bisa mengetahui berapa tegangan yang dimiliki oleh baterai tersebut. Karena materi ADC-nya sudah disampaikan, kita akan bisa langsung mengimplementasikannya. Nah, saya biasanya menggunakan aplikasi simulator elektronik, Mas ya, untuk menguji apakah rangkaian yang kita buat nanti benar apa tidak. Nah, dengan menggunakan aplikasi yang namanya Multisim. Ya, Anda bisa mencari di internet ya, Anda bisa download dari internet aplikasi ini. Ya, untuk membangun baterai monitoring tadi, artinya kita akan membutuhkan baterai. Tentu saja kita akan membutuhkan baterai. Contohnya di sini kita akan menggunakan ini saya all source, kemudian saya set dulu. Kemudian di sini akan saya carikan footage. Nah, sebentar saya cari lagi di file. Kalau juga bisa baterai pun tidak ada masalah. Baterai bahasa Inggrisnya adalah battery. Nah, seperti ini contohnya. Baterai DC power, contohnya kita klik OK. Kita ambil DC power karena dari baterai. Simbolnya seperti ini. Contohnya kita set dia dulu 12 volt ya. Kemudian kita close. Jadi nanti kalau tegangan kita inginkan adalah contohnya 48, tinggal kita serikan 4 baterai gitu aja ya. Sementara kita akan mencoba, contohnya kita memiliki baterai 12 volt, kita ingin sensor dia. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari bahwasanya si ini Mas ya, ADC-nya ESP32 dia hanya bisa mendeteksi perubahan tegangan ya dari 0 sampai dengan 3,3 volt Mas. Itu yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sehingga kalau kita hubungkan langsung ke microcontroller tegangan baterai 12 volt ini ke kanal ADC-nya ini tidak mungkin. Ya, artinya akan merusak kanal ADC microcontroller tersebut. Nah, disitulah fungsinya kita menambahkan yang namanya rangkaian pengkondisi sinyal atau di sini kita menggunakan pembagi tegangan, Mas. Jadi pengkondisi sinyal dari baterai, pengkondisi tegangan dari baterai, kita akan menggunakan resistor pembagi tegangan atau voltage divider. Ya, voltage divider ini rangkaiannya sangat sederhana. Kita akan mengambil contohnya resistor ya. Kalau kita isi contohnya 1 kilo, contohnya seperti ini. Ya. Kita rotate ya, copy paste seperti ini ya. Maka sesuai dengan prediksi rangkaiannya kalau kita hubungkan dengan baterainya, pembagi tegangan tersebut akan memiliki rangkaian seperti ini, Mas. Nah, disinilah ya sinyal ground kita hubungkan DC ground kita atau ground saja. Kita klik OK, klik OK ya. Kemudian di pin ini nanti yang akan kita gunakan untuk kita ukur, Mas. Bentar. Saya tambahkan satu koneksi lagi. Contohnya kita akan ukur menggunakan multimeter ya. Multimeter kita hubungkan di sini. Ya, jadi pembagi tegangannya
akan kita pasang di tengah-tengahnya sini. Kemudian groundnya akan kita jadikan 1. Jadi groundnya baterai jadi 1 dengan groundnya si multimeter, kita set voltase DC, bukan AC ya. Jadi voltase volt DC, garis lurus kan simbolnya DC. Oke, seperti itu. Ada tegangan 12 volt, ada resistor 1 kilo, 1 kilo. Nah, sesuai dengan prediksi kita ya. Kalau kita pelajari, maka akan ada tegangan sebesar maksimal di sini berapa? Tegangan sebesar separuh dari tegangan satu dayanya kan, karena resistornya kan sama Mas ya. Jadi di sini kita akan memiliki tegangan sebesar 6 volt. Nah, kalau di sini 6 volt, maka tentu saja ini akan masih terlalu besar bagi ESP tadi, sehingga kita perlu memprediksikan berapa R yang ada di sini, berapa R yang ada di sini dengan nilai yang tepat. Seperti minggu kemarin lagi, kita akan mencoba menghitung perbandingan R sehingga nanti rentang tegangannya bisa kita dapatkan, Mas. Ya. Oke. Contohnya kita punya tegangan inputnya adalah 12 volt ya. Kemudian resistor R1-nya ini adalah contohnya di sini adalah 1 kilo ohm ya. Kemudian R2-nya juga 1 kilo ohm ya. Maka Vout-nya ya ini yang masuk ke Vout yang kita hubungkan ke ADC-nya atau VADC berarti ya. VADC-nya kan gitu ya. Nanti ini yang kita hubungkan ke ESP32 itu berapa volt? Kita bisa hitung dengan cara yang sederhana seperti ini, ya kan? Maka gimana, Mas? R2 ya, berarti sama dengan R2-nya ini, ya kan? Kita bagi ya R1 ditambahkan dengan R2. Ini kita berikan kurung seperti biasanya. Ya, baru ini kita kalikan dengan VI-nya berapa. Yang mana di sini kita miliki VI-nya adalah 12. Nah, jadi 6 volt, Mas. Satuannya ini adalah volt, yang ini adalah ohm, yang ini adalah ohm, yang ini adalah volt. Seperti itu. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal, karena tadi tidak kuat sampai 6 volt, maka kita tinggal mengkombinasikan nilai resistor yang ada di pasaran, kita dapatnya berapa, nanti kita maksimal harusnya adalah 3,3 volt. Ya, contohnya 0 sampai 3 volt lah contohnya. 0 sampai 3 volt mungkin bisa kita tambahkan di sini. Contohnya nih ya, perbandingannya 12. 12 berarti kalau di sini kita inginkan 3 volt. Dibanding 4. Terus mama ini adalah 12 3 volt. 12 kurangi 3 ini 9 kilo. 1 2 3. Yang ini adalah 3 kilo ya. 1 2 3. 12. Ya, gitu ya. Hati-hati Mas, karena ADC yang kita miliki kemarin dia memiliki ketidaklinearan di atas 3,2 volt kemarin ya. Jadi tegangan 3,2 volt akan dianggap sama dengan 3,3 volt. Sehingga ya amannya kita ambil 3 volt lah. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi perubahan tegangan di puncaknya seperti itu. Ya, jadi kalau kita tegangannya di sini 12 volt, maka di sini akan keluar tegangan 3 volt, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi ini kita bisa isikan contohnya ya. Nah, contohnya kalau seperti ini kan kita play dulu kalau 1K 1K tadi. Kita play, kita bisa melihat hasilnya langsung ya, 6 volt sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kita stop dulu, kemudian kita set lagi. Contohnya tadi adalah 9 kilo ya Mas ya, 9 kilo. Kita klik OK. Kemudian, yang di sini adalah berapa? 3 kilo ya. 3 kilo. Kita klik OK.
kemudian kita play. Maka di sini akan keluar tegangan 3 volt sesuai dengan hitungan kita. Seperti itu. Nah, artinya ketika tegangan dari catu dayanya ini turun, ya. Contohnya kita set, tegangan baterainya tinggal berapa, Mas? Contohnya tinggal 8 volt contohnya. Maka tentu saja kita akan mendapatkan perubahan tegangan sekitar 2 volt. Ya, contohnya kalau di sini kita isi karena kita gunakan untuk berkendara, maka tegangan baterai turun menjadi 8 volt. Maka dia akan tinggal 2 volt. Ya, atau mungkin di sini tinggal 7 volt, maka dia akan 1,75. Ya, atau benar-benar habis 0 volt. Maka di sini akan 0 volt. Jadi Anda lihat dari tegangan 0 sampai dengan tegangan 12 volt, maka kita akan mendapatkan perubahan tegangan 0 sampai dengan 3 volt. Inilah yang saya katakan tadi, ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa membuat rangkaian pengkondisi tegangan dulu. Sehingga nanti pin ini bisa kita hubungkan ke pinnya ESP32 sehingga pinnya ESP32 bisa bekerja dengan normal seperti itu. Sampai di sini jelas ya? Ada pertanyaan mungkin? Oke, Mas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya lanjutkan. Anda bisa cek ya bahwa nilai-nilai resistansi, nilai-nilai resistor yang beredar di pasaran itu tidak seperti ini, Mas ya. Coba kita cek dari internet, mungkin Anda bisa mengaksesnya juga sendiri ya. Tabel ya, resistor lengkap contohnya. Oh, sorry. Ini ada nilainya enggak? Oh, ada ini. Nah, ini Mas, terlihat ya? Ntar ini berapa sih ini? 1200 ya. Saya copy. Saya open image in new tab. Nah, ini. Nah, kelihatan ya? Anda lihat di sini, Mas, ketika kita mencari nilai resistor 900 ohm, itu tidak ada, Mas. Ya, yang ada adalah kelipatannya 9,1, 91, 910 ohm, 9,1 yang ada, Mas. Oke ya, jadi tidak ada nilai resistor 9 kilo ohm, nggak ada. Yang ada adalah 9K1 atau 9,1. Jadi di sini harus kita ganti 9,1 berarti 900 ohm. Seperti itu, Mas. Kemudian untuk R2-nya 3 kilo ohm-nya kita lihat di sini. Untuk 3 kilo ohm-nya ada nggak? Ada ya di sini ya. Nah, ini ada. Nah, jadi kita bisa menggunakan nilai 3 kilo ohm. Nah, ini Anda lihat bagaimana kita bisa memprediksikan pertama ya tegangan output yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa prediksikan berapa resistansi yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mencari komponen tersebut di pasaran, Mas. Ya, jangan ngomong kalau butuhnya 9 kilo ya pokoknya saya butuhnya 9 kilo. Ya, sampai kapanpun Anda tidak akan mendapatkan nilai R tersebut. Sehingga di sini perlu kita ganti dengan 9K1 ya, 9K1. Ya, kita klik OK. Nah, di sini adalah bisa nggak ini ya? Atau saya tulis saja nilainya aja. 9,1 ya, 9,1K contohnya. Sorry. 9,1K. Kita play lagi. Kalau Anda lihat nilainya berubah sekarang. Jadi ketika 8 volt 1,9 volt, Mas. Kalau kita set ya, dia berapa ini? 12 volt, seumpama baterainya penuh lagi, maka dia akan mendapatkan tegangan, dia harus kita stop dulu baru kita play lagi. 2,9. Jadi nanti kalau ADC-nya deteksi tegangan 2,9, dia harus laporan, baterai Anda penuh, baterai Anda 12 volt. Seperti itu loh Mas maksudnya. Atau contohnya kalau di sini tegangannya 0 volt, maka dia juga harus
melapor ya bahwa tegangannya adalah baterainya adalah 0 volt atau baterainya habis, contohnya seperti itu. Oke ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ini akan saya screenshot terlebih dahulu. Ya, jadi kesimpulan yang sebelum kita masuk ke programnya, intinya adalah asalkan kita memiliki hardware-nya rangkaiannya seperti ini, baterai, resistor 2, di tengah-tengahnya kita hubungkan langsung menuju ke salah satu channel ADC-nya ESP32, maka kita tinggal mengerjakan programnya saja, seperti itu. Oke Mas, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan di apa Mas, di hardware-nya sekarang. Di sini ya, coba saya punya tegangan Anda ini. Kita bisa lanjutkan di programnya, sorry. Saya akan mencoba di VS Code langsung. Ya, nah ini. File. Ini ada di Odroid, ya. Maka Odroidnya saya nyalakan terlebih dahulu, sebentar. Masih bisa monitoring, Mas? Masih bisa monitoring, Mas, suaranya? Gambarnya masih jelas? Masih, Pak. Oke ya, kita akan memodifikasi program yang dari minggu kemarin. Contohnya, kita akan menghubungkan di hardware-nya ke pin yang kosong tadi. Contohnya kita menggunakan pin, sebentar. Ya, ada pin 36 tadi kosong ya. Kita bisa pakai pin nomor 36. Kita define ya. Define apa ini? Ya, pin contohnya kita beri nama dengan pinnya baterai contohnya. Kita hubungkan ke pin nomor jangan 36, tadi kayaknya 36 ada booting up-nya tadi. Kita lihat dari sini. Nah ini. Oh, ADC sorry, bukan yang ini, pertemuan pertama. Bentar, ADC save. Nah, yang ini 34 sudah, 35 ya, 35 kosong ini kita bisa gunakan 35. Belum dipakai ya. Oke, 35 kita pergunakan. Jadi pin tadi kita hubungkan dengan pin 35 seperti biasanya, kita bisa langsung menggunakan perintah analog read ya. Untuk membaca sensornya. Ya. Ini pekerjaannya dari sini sampai di sini itu minggu kemarin. Ya, ini kita tambahkan ya. Rutin untuk membaca tegangan baterai. Ya, maka kita bisa menggunakan perintah, contohnya kita buat variabelnya terlebih dahulu ya, unsigned ini ya, data baterai, kemudian untuk hasilnya adalah tegangan baterai. Kita buatkan dua variabel, Mas.
Variabel yang pertama data baterai kita gunakan untuk menyimpan hasil konversi, kemudian tegangan baterai kita gunakan untuk menyimpan nilai tegangan aslinya. Jadi kalau di sini tadi data digitalnya, di sini sudah kita konversi menjadi voltasenya. Ya, pertama kali kita akan membaca ya konversi sinyal dulu, sinyal analog menggunakan perintah apa? Analog read ya, analog read ya pada pin apa mas? Pin baterai ya, baterai. Nah kayak gitu. Hasil konversinya akan kita simpan di data baterai tadi. Jadi data baterai ini akan berisi 0 sampai dengan 4095. Ya, sesuai dengan resolusi 12 bit yang dimiliki oleh ADC ESP32. Nah, dari sini baru ini kita hubungkan ke rumusnya. Jadi kita ingin mengkonversi bilangan ya, sebentar. Kita bisa menampilkan juga menggunakan perintah seperti ini. Copy sebelum kita konversi sehingga kita bisa memantau nanti ya. Ini dari baterai raw, data mentah, baterai data gitu aja. Baterai data ya, kemudian ini akan kita isi dengan data baterai. Kemudian voltase baterai ya, VBAT adalah ini adalah nah ini nilainya nanti ini. Sementara kita akan set langsung 12 contohnya. Ya, sementara. Jadi kita pastikan dulu bahwa hasil konversinya benar seperti ini. Kemudian kita bisa hubungkan, ya kita bisa kompilasi dulu. Pastikan tidak ada errornya. Oke, ada errornya. Sebentar kita lihat. Baris 337. Nah ini kurang ini ya, kebanyakan ini ya. Ini ada plusnya ini. Nah ini dia. Coba kita ulangi lagi, kompilasi lagi. Apakah ada yang kurang lagi? String itu, oh kurang satu ininya. Kurang satu enggak ini? Satu, ini sama. Oh enggak pas ya. Ini. Oh ya pas. Oke, ada errornya sudah. Cuma data yang bisa kita konversi ini masih mentah. Sekarang kita tinggal mengkonversi menggunakan rumus yang tadi, Mas. Menggunakan rumus yang ada di Excel tadi. Jadi sebentar, saya buka Excel-nya lagi. Ini adalah hitung-hitungan yang pertama tadi. Ini adalah hardware-nya. Saya berikan sebentar. Merger. Ini adalah hardware. Kemudian kita akan mengkonversi menjadi digital ya. Ini kita akan jadikan dia data digitalnya. Jadi VIN-nya dari 12 volt itu kan akan bervariasi ya. Dari berapa Mas? Dari 0 sampai dengan 0 sampai 3 volt. 3 volt ya. Atau anggaplah 0 sampai dengan 3,3 volt lah maksimal. Jadi VIN-nya VIN min itu adalah 0 kan gitu ya. VIN max-nya adalah 3,3 volt. Meskipun nanti nggak sampai 3,3 volt kan Mas. Meskipun nggak sampai 3,3 volt. Oke. Satuannya adalah volt, satuannya adalah
volt. Ya. Ini yang analog, sorry. Ini yang analog. Ini saya merge aja dulu. Yang ini adalah data analognya. Ya. Digitalnya dia kalau 0 maka 0. Kalau yang digitalnya 3,3 volt, teorinya kan harusnya 4059 ya, 95 ya, kan gini Mas. Nah, jadi contohnya nanti kalau ini saya tarik di bawahnya sini contohnya. Ya. Contohnya kalau tegangan di sini inputnya, sorry, saya tambahkan di sini aja dulu supaya nggak keliru. Jadi ini tegangan analog, ini analog baterai, ini analog pembagi tegangan ya, voltage divider VD. Nah, contohnya tadi kalau baterainya tegangan inputnya 0 volt, kan keluarannya 0 volt, Mas. Kalau baterainya 12 volt, keluarannya kan 3,3 volt dengan pembagi tegangan kita tadi. Itu maksudnya. Jadi kalau di sini tegangannya contohnya 6 volt, kan gitu ya. Maka di sini adalah separuhnya 3,3. Berarti berapa, Mas? 3 itu 1,5. 1,5 ditambahkan 1,5. 3 1,5 ya sama dengan ini aja 3,3 dibagi 2 165 ya voltasenya Mas, dan di sini harusnya sama dengan ini dibagi 2, datanya kan harusnya seperti itu, tapi di kita nggak ada komanya Mas ya, ini pasti dibulatkan menjadi 478 atau 476 nanti 2047 2047 atau sorry 2047 atau 2048 Mas. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat rumusnya bagaimana? Karena yang kita miliki sekarang dari program yang ada di titik ini Mas. Jadi ketika kita mengkonversi ini, maka yang kita dapatkan adalah data 0 sampai dengan berapa tadi? 4095. Dari baris ini. Padahal yang kita inginkan nanti itu adalah bukan angka ini, karena angka ini nggak ada orang awam tidak akan paham apa maksudnya. Dia pahamnya baterainya berapa volt kan. Sehingga ini kita akan konversi lagi dari digital seperti ini menjadi digital tegangan. Nah, berarti kita membutuhkan rumus, ya kan? Membutuhkan rumus. Nah, rumusnya bagaimana? Ya simpel saja seperti yang ini tadi ya, kurang lebih sama ya. Maka sama dengan ya digital in ya. Digital input ya. Sorry, saya tulis saja. Rumusnya adalah digital input dibagi resolusi ya. Kemudian kita kalikan dengan kita kalikan dengan VI-nya. Ya kan? Jadi kalau inputnya 2047 dibagi resolusinya 4095 dikalikan VI-nya berapa tadi? VI-nya 12 6 volt, maka dia dapatnya berapa? 12 volt maksimalnya ya. Vin max ini, sorry. Ini Vin max, Mas. Ya. Sehingga kalau kita hitung seperti itu rumusnya, maka kita bisa memprediksikan di sini Mas sama dengan gini ya. VI-nya adalah kalau saya taruh di sini enggak. Coba saya taruh di sini. VI-nya adalah ini ya, dibagi dengan ini resolusi ya. Sorry, resolusinya nanti kan dari 0 sampai dengan 4095 ya. Jadi 4096 Mas totalnya Mas. Di resolusinya ini berarti plus 1 ini. Plus 1. Rumusnya kurang tadi, nanti saya tambah setelah ini. Ya, baru ini dikalikan dengan tegangan maksimalnya yang ini.
Ya, ini akan saya paku. Saya konsistenkan seperti ini. Oke. Maka nilainya, kok 18 Mas. Sebentar, kita lihat. Rumusnya lagi. Seharusnya enggak. Oh, ini. Ini harus kita kurung dulu yang ini. Nah, ini dikurung dulu. Baru ini dikurung. Nah, itu benar itu. 6 volt kan ya harusnya. Jadi sama. 6 volt atau 5,9. Ya gitu kan. Ya sekitar 6 volt lah gitu. Kalau di ini kan 6 volt. Seperti itu, Mas. Oke, jadi ketika nanti tiba-tiba ya tegangannya adalah ini tegangannya di sini berubah menjadi nilainya, contohnya di sini menjadi 3 volt, ya. Maka di sini menjadi, ini saya jadikan rumus saja. Ini sudah rumus ini. Ini bukan separuhnya, tapi seperempatnya kalau ini ya. Seperempat. Ini. Kok tinggi sekali, sebentar. Ya, tegangan baterai sama dengan ya data baterai sesuai dengan rumus yang di Excel tadi dibagi dengan resolusinya berapa tadi? 4096 karena tambah 1 tadi. Ya. Dia akan dapatkan float sekarang. Habis itu kemarin kalau kita langsung kan ada masalah ya, jadi saya lakukan bertahap di sini. Ulangi lagi. Tegangan baterai ini akan kita isi dengan tegangan baterai hasil perhitungan sebelumnya. Kita kalikan dengan berapa? Baterainya ya, 12 maksimalnya. Kayak gitu. Oke? Rumusnya sama dengan yang ini tadi. Oke? Ya. Nah, baru ini kita tampilkan di sini. Ini adalah tegangannya si baterai. Oke, kita kompilasi. Supaya saya tidak membuat rangkaian ulang, maka saya akan menggunakan potensiometer kemarin sebagai simulasi seolah-olah dari baterai, Mas. Jadi untuk itu programnya kita akan gimana? Oh, nggak apa-apa deh, kita tinggal pindahkan aja pinnya nanti. Ya, ada errornya mungkin? Nggak ada ya, tinggal kita upload seperti ini. Oke, dia masuk. Kameranya belum nyala, nanti saya nyalakan. Kamera ini. USB device-nya kok nggak nyala? Satu. Sudah tertanam. Saya buka dulu kameranya. Kita berharap nanti programnya outputnya cuma satu baris saja sehingga kita bisa monitoringnya secara lebih nyaman ya. Nah, itu tujuannya tadi. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan lagi, kita pantau lagi seperti itu. Minicom jalankan. Nah, itu Mas. Ya, ini Anda lihat ya. Yang dari dari potentiometer, dari sensor ini ya, yang ini saya turunkan, ya gelap, terang itu masih bisa. Ini gelap, ini terang, gelap, terang. 37, 36, 37, 36. Nah ini masih bisa.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang sensornya kita ambilkan seolah-olah dari potensiometer yang ada di sini. Ya, maka kita tinggal menghubungkan pin berapa tadi di programnya kita? 36 kalau nggak salah. Atau pin baterai 35 ya. Nah, karena 35 kita akan mencoba menghubungkan. Kalau Anda lihat di sini datanya masih ngaco karena pin 35 yang kita mau koneksikan ke baterai ini masih ngambang, masih belum terhubung dengan siapa-siapa. Nah, saya akan menggantinya pin 35 itu ada di sebelahnya 34. Oh, yang sebelah sini berarti yang ungu. Saya akan menggunakan pin ini biru. Saya taruh di sini. Jadi 35 yang biru kita hubungkan dengan potensiometer. Oke. Anda lihat Mas, potensiometernya langsung 0, artinya baterainya tegangannya 0. Sekarang kita akan coba putar dia. Nilainya, bentar. Oke. Ya, naik ya. Tapi V-bar-nya kalau Anda lihat, meskipun data mentah dari baterainya sudah kelihatan, dari 0 sampai dengan 4095, tapi V-bar-nya terus 0, Mas. Nah, ini kan nggak boleh. Harusnya V-bar-nya dari 0 sampai dengan 12, kan? Nah, berarti ada masalah di program kita, sehingga kita perlu tinjau ulang. Apa masalahnya? Kita lihat. Ya, data dari baterai dibagi dengan ini 4095 ya. Atau kita bisa kalikan dulu dia 12 gitu ya. Kalikan dia dengan 12 baru ini kita kalikan dengan 4095. Nah, seperti itu. Ini bukan kali. Ya, ini Pak, tapi bukan kali tapi ini sekarang. Sebentar. Itu kalikan itu baru dibagi. Nah, berarti gini, Mas. Baru diisi dengan tegangan baterai. Tegangan baterai. Data baterai. Oke, saya upload lagi. Gagal gara-gara minicomnya masih jalan. Saya keluarkan dulu yang ini. Yes. Z quit. Yes. Upload lagi. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan lagi. Hardware-nya ini. Tinggal kita minicom dulu. Oke, 00. Masih oke. Kita putar. Anda lihat? Feedback-nya sudah kelihatan. Tegangan baterainya sudah sampai 12 volt. Ya. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi programnya nanti sama persis. Jadi Anda bisa menggunakan program yang kita miliki, namun rangkaiannya nanti disesuaikan dengan rangkaian yang ada di simulasi tadi. Seperti itu. Oke ya. Nah, yang ininya masih jalan ininya, Mas. Nah, ya kan? Yang apa? Sensor cahayanya jalan, Mas ya. Anda bisa menambahkan sensor suhu segala macam asalkan dia analog, maka Anda bisa lakukan cara yang kurang lebih sama, Mas. Seperti itu. Ya, contohnya kalau baterai penuh kan berarti 4095, kita mendapatkan display 12,0 kan gitu, Mas ya. Kalau ini kita turunkan pelan-pelan, baterainya turun, nah gitu kan, seperti itu. Oke, saya kira jelas. Ada pertanyaan mungkin yang perlu didiskusikan? Jelas semuanya?
Kalau nggak ada pertanyaan, ya, Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. silakan Mas. Berarti untuk rangkaian ini nanti sumber daya baterai di ISP-nya masuk ke VCC sama ke pin 35 ya Pak? Catu daya ya. Yang mana Mas di Untuk sini? ya ini Pak, untuk ini dari sini masuk ke pin 35 tadi untuk dibaca DC. apa DC-nya tegangannya ada berapa Mm-mm. dan untuk menjadi catu daya di ESP-nya sendiri. Jadi gini Mas, kalau ESP-nya kan gini, kalau kita miliki ESP32, nah ini, nah intinya ini kan sudah dapat catu daya dari USB kita kan, kemudian kita punya baterai, kan dia, kita punya baterai. Nah, kita tambahkan resistor 2, kemudian groundnya baterai, dan groundnya si ISP32 itu harus kita jadikan satu Mas. Jadi kita harus menghubungkan ground yang ini, yang warna hitam ini, Iya Pak. menuju groundnya baterai Mas. Menuju groundnya baterai. Karena kalau Anda lihat di sini, ini sama ini. Apa? Simbolnya sama. Berarti ini harus jadi satu nanti. Bagaimana VCC-nya? Anda tidak perlu mikirkan VCC. Karena apa? Satu dayanya ESP32 sudah diambilkan dari USB atau dari power bank Anda atau mungkin dari charger HP Anda contohnya. Jadi kalau aplikasinya seperti yang kita bahas tadi, dari baterai Anda hanya membutuhkan dua koneksi, Mas. Pertama adalah koneksi keluarannya pembagi tegangan yang ini, di mana kita mensensing tegangan baterai berapa kan gitu ya. Tapi setelah kita turunkan loh ya. Yang kedua adalah referensinya. Referensi groundnya mas saya. Ya. Dimanapun aplikasinya, apapun aplikasinya, ground itu harus jadi satu mas. Ya. Jangan sampai Anda lupa itu. Mau itu digunakan sebagai ECU kendaraan, groundnya baterai Anda pasti jadi satu dengan groundnya ECU Anda mas. Nggak mungkin nggak. Ya. Kalau catu daya hati-hati. Nah catu daya ini hati-hati. Karena apa? Karena ESP3 ini toleransinya cuma sampai 3,3 volt. Ya kan? Tapi kalau Anda berikan 12 volt, ya sama saja Anda membakar ESP32 Anda. Ya, jangan pernah menghubungkan yang ini ke salah satu pin atau ke ESP32. Jangan pernah. Ya, loh Pak, kalau saya ingin catu dayanya dari baterai, Pak, gimana Pak? Nah, gitu mungkin pertanyaannya ya. Iya Pak. Nah, berarti itu di luar dari pembahasan ini kan artinya. Karena kalau yang ini kan kita mensensing saja. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, kita ingin mendapatkan catu daya dari baterai, tapi di satu sisi yang lain, selain dapat catu dayanya, kita juga ingin mensensing baterainya berapa, kapasitasnya tinggalan kan gitu. Nah, kalau idenya seperti itu, maka Anda akan membutuhkan sebuah perangkat tambahan yang mana dia bertanggung jawab untuk menurunkan tegangan, Mas. Ya, karena gini, permasalahannya gini. Kalau nanti Anda hubungkan ini langsung ya ke 3,3 voltnya ESP32, teorinya bisa Mas, bisa. ESP32-nya menyala, tapi permasalahannya adalah ketika tegangan di sini turun, otomatis di sini juga akan turun kan? Turun. Artinya apa? ESP32 kita akan kurang tegangan, mati artinya. Nah, itulah kita akan membutuhkan yang namanya regulator tegangan, Mas. Bukan penurun tegangan. Beda loh ya, regulator tegangan dengan penurun tegangan. Kalau Anda mau langsung menggunakannya, contohnya nggak mau repot, saya bisa tunjukkan contohnya namanya adalah DC converter atau DC to DC converter, Mas. Namanya converter itu dia bertanggung jawab mengkonversi, bukan merubah, bukan ya. Dari DC ke DC, tapi dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Contohnya kalau Anda punya aki mobil 12 volt, Anda ingin naikkan jadi 48 volt, maka Anda membutuhkan yang namanya perangkat konverter ini, Mas. Ya, tinggal ratingnya berapa kan gitu.
Nah ini harganya 12.000, bentuknya seperti ini. Inputnya 12 volt dari baterai. Outputnya ini bisa Anda putar potensiometernya ini, Mas. Dengan obeng kecil gitu, Anda putar, maka Anda akan mendapatkan variasi tegangan di outputnya ini dari yang sesuai Anda inginkan. Dari 1, 2, 3,3, 5, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga kalau rangkaiannya jadi satu, maka di sini harus kita hubungkan dari positif ini ke rangkaian tadi, ke modul yang tadi, jadi positif 12 volt, sama groundnya ke sini, input ini, outputnya ini baru mencatu si ini, gitu. ESP-nya, ESP-nya, DCC. DCC, sehingga Anda tidak perlu menghubungkan ini kemanapun, gitu. Bukan VCC tapi VIN-nya, Mas. Oh iya. Jadi dia dapat satu daya ini bisa dari USB ini ataupun dari VIN. Ataupun dari 3V3-nya ini, Mas. Paham ya? Nah, jadi Anda nggak perlu menghubungkan ke power bank Anda, ke laptop Anda, sehingga Anda bisa bawa kemana-mana. Seperti itu bisa. Anda bawa power bank kecil gitu, ESP32-nya udah hubungan langsung ke sini bisa, kan gitu ya. Atau kalau Anda ingin jadi satu seperti yang saya katakan tadi, ya, Anda bisa punya baterai aki 12 volt, Anda nggak usah nambah power bank kan gitu ya. Aki 12 volt, Anda bisa langsung hubungkan dengan modul ini, maka Anda bisa menurunkan tegangannya. Di satu sisi Anda bisa mengetahui tegangan baterainya berapa, di sisi yang lainnya Anda tetap bisa menggunakan tegangan dari baterai untuk mempower up ESP32 kita, seperti itu, Mas. Jelas mungkin? Baik Pak, sudah jelas Pak, terima kasih. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke Mas ya, jadi praktikum hari ini itu ini akan saya tambahkan programnya ini di materinya sehingga Anda bisa mengerjakannya secara mandiri. Jadi dengan program yang sama persis, Anda tinggal memodifikasi hardware-nya, Anda bisa memiliki monitoring baterai buatan sendiri, Mas. Seperti itu.